Background dari soal nomor 1 ini warnanya cerah ya. Warnanya cerah, menarik, dan manis. Semoga seperti harapan kalian ya. Semoga seperti keinginan kalian, harapan kalian. Semoga harapan kalian secerah bunga ini. Sudah cerah, manis lagi. Gimana ya kira-kira? Cerah, manis, seduh. Oke, langsung soal nomor 1. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, rencana pembelajaran dalam bentuk RPP itu dikembangkan secara rinci, mengacu pada A. Silabus buku teks pelajaran dan buku pengayaan, B. Kompetensi inti, kompetensi dasar dan buku teks pelajaran, C. Silabus buku teks pelajaran dan informasi aktual terkini di silabus buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Oke, coba dijawab dulu. Aku beri waktu 10 detik. Oke, langsung. Yaitu yang pertama silabus buku teks pelajaran, dan kemudian ada buku panduan guru. Soal nomor 2. Berikut ini kegiatan yang dilakukan guru pada saat siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecuali A. Menyerahkan sepenuhnya kepada siswa tentang jalannya presentasi hasil penemuan, B. Memandu jalannya presentasi hasil penemuan dan memberikan umpan balik, C. Memandu jalannya presentasi hasil penemuan dan melemparkan ke kelompok lain untuk menjawab, D. Memberikan simpulan tentang hasil presentasi kelompok yang maju. Jawabannya yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada siswa tentang jalannya presentasi hasil penemuan. Itu kecuali ya. Coba kita pahami yang benar yang mana. Berarti B benar ya. Memandu jalannya presentasi hasil penemuan dan memberikan umpan balik. Jadi kalau ada siswa yang presentasi, dipandu jalannya gimana, kemudian memberikan umpan balik kayak menilai gitu. Kemudian ada memandu jalannya presentasi hasil penemuan dan melemparkan ke kelompok lain untuk menjawab. Kemudian itu juga benar, B, C benar. D. Memberikan simpulan tentang hasil presentasi kelompok yang maju. Nah, ini bagus, ini ending. Kita lanjut ke soal berikutnya. RPP disusun guru berdasarkan silabus sebagai terjemahan dari ide kurikulum ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran sesuai karakteristik kurikulum 2013, maka A. Indikator dikembangkan untuk seluruh kompetensi dasar, B. Kompetensi dasar yang dikembangkan dari KL1, KL2, KL3, dan maupun KL4. Kemudian ada B. Materi pokok yang dikembangkan pada RPP meliputi materi tentang seluruh kompetensi dasar, baik kompetensi dasar dari KL1, KL2, KL3 maupun KL4. Yang C. RPP dirancang berpusat pada peserta didik dengan tetap mempertimbangkan kondisi di satuan pendidikan. D. Kegiatan inti pada RPP dikembangkan secara terpadu meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konformasi, serta mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, dan mengkomunikasikan. Jawabannya, RPP dirancang berpusat pada peserta didik dengan tetap
dengan tetap mempertimbangkan kondisi di satuan pendidikan. Berarti jawaban yang benar adalah C. RPP dirancang berpusat pada peserta didik dengan tetap mempertimbangkan kondisi di satuan pendidikan. Pemilihan fokus sikap yang akan ditumbuhkan atau dikembangkan dapat dipertimbangkan atas dasar minimal 3 hal kecuali A. Kesesuaian dengan muatan kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang dipelajari bersamaan dengan ditumbuhkan atau dikembangkannya sikap tersebut. B. Kesesuaian dengan skenario kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan atau dilaksanakan. C. Visi dan atau misi sekolah khususnya terkait pengembangan karakter warga sekolah yang akan diwujudkan. D. Kondisi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Jawabannya yaitu kondisi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Teman-teman, untuk ini nanti filenya aku unggah di blog aku ya, di niceandoriginalblogspot.com. niceandoriginalblogspot.com, ya sudah benar non. Ini materi ini bagi yang fresh graduate bisa dianggap materi ini atau soal ini dianggap sulit, tapi kalau mungkin kalian sudah jadi guru, kemungkinan masih bisa menjawab lah kemungkinan salah dan benarnya itu banyak benarnya, karena kalian kan sudah terjun di lapangan langsung ya. Kalau yang fresh graduate kan cuma PPL aja. Nah, nomor 5 tadi udah atau belum? Di antara pernyataan yang tidak tepat adalah, bagi tempat tadi udah dibahas ya. Oh, nomor 4 ini. Pembahasannya kondisi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Berarti jawabannya yaitu D. Nomor 5. Di antara pernyataan berikut yang tidak tepat adalah A. Dalam kegiatan inti, guru merancang pembelajaran matematika yang memuat siswa interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan berpartisipasi aktif. B. Merancang pembelajaran yang disusun guru, dikembangkan secara rinci dari materi pokok yang mengacu pada silabus sebagai terjemahan dari ide kurikulum. RPP yang dirancang guru mengutamakan proses pembelajaran pada penyelesaian soal-soal ujian nasional. C. Upaya yang dilakukan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran adalah dengan cara menerapkan berbagai macam strategi dan pendekatan pembelajaran untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang interaktif. D. Rancangan pembelajaran yang disusun guru dalam bentuk RPP merupakan pedoman dalam proses pembelajaran. Jawabannya itu upaya yang dilakukan guru dalam menyusun rancangan pembelajaran adalah dengan cara menerapkan berbagai macam strategi dan pendekatan pembelajaran untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang interaktif. Nomor 6. Seorang guru merancang kegiatan pembelajaran kompetensi dasar tertentu. Kegiatan guru yang harus dilaksanakan pada kegiatan penutup kecuali A. Melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. B. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.
C. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. D. Merencanakan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jawabannya yaitu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Jadi gini aku jelasin ya. Seorang guru merancang kegiatan pembelajaran kompetensi dasar tertentu. Kegiatan guru ya harus dilaksanakan pada kegiatan penutup kecuali. Kecuali berarti yang salah. Nah, yang benar berarti yang mana? Yang A ini sudah benar, melakukan refleksi terhadap kegiatan pelajaran yang telah dilaksanakan itu benar. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran itu benar. Kemudian merencanakan pembelajaran pada pertemuan berikutnya benar. Anak-anak nanti minggu depan, pertemuan minggu depan kita belajar tentang bab trigonometri. Misalkan seperti itu. Kalau yang A refleksi pada kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, misalkan kayak gimana ya? Misalkan pembelajaran udah berakhir ya. Kayak mungkin ulangan atau mungkin pembahasan sekilas, kesimpulan. Kemudian kalau memberikan umpan balik itu kayak tanggapan itu ya terhadap proses pembelajaran. Nomor 7, tempat pertama bersemanya bibit sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan peserta didik adalah A. Sekolah, B. Tempat ibadah, C. Keluarga, D. Lingkungan. Jawabannya yaitu keluarga. Nomor 8. Seorang guru merancang pembelajaran suatu kompetensi dasar tertentu. Hal-hal yang harus disiapkan guru pada kegiatan penutup kecuali sama dengan tadi ya. Ini cuma ABC-nya ini yang gak sama, dibulak-balik ini ABC-nya. Kecuali A. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. B. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. C. Memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. C. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jawabannya itu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Ini nggak perlu ya, kan di sini kata kuncinya pada kegiatan penutup kecuali. Nomor 9. Teman-teman, untuk nomor 1 sampai 8 itu adalah kompetensi soal SKB semua jurusan, semua guru, soal SKB semua guru ya, nomor 1 sampai 8. Kemudian nomor 9 dan selanjutnya itu khusus guru matematika. Jadi bagi yang non matematika pembelajarannya sampai di sini. Ingat, nomor 1 sampai 8 tadi, sampai 8 ini kalian baca lagi sampai paham. Karena perbedaannya sangat tipis. Mungkin bagi kalian yang tipe mudah memahami mungkin cepat nangkep ya, tapi bagi yang fresh graduate dan sulit untuk memahami mungkin bisa dibaca berkali-kali, di play lagi. Oke, untuk yang ngambil SKB matematika bisa lanjut. Untuk yang ngambil SKB non matematika sampai di sini, karena nomor 1 sampai 8 ini bersifat umum. Jadi semua guru pasti dapat seperti ini, karena ini kan ini wajib ini. Nomor 1 sampai 8 ini wajib.
Yang jelas kalian harus banyak-banyak belajar. Semakin banyak belajar, semakin banyak yang kalian kuasai. Oke, untuk yang ngambil formasi guru matematika bisa lanjut. Nomor 9. Salah satu kompetensi dasar matematika kelas 8 adalah memahami teknik penyajian data dua variabel menggunakan tabel, grafik batang, diagram lingkaran, dan grafik baris dengan komputer serta menganalisis hubungan antar variabel. Rumus tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah siswa dapat memahami penyajian data menggunakan tabel atau diagram. Oh, ini A, ini B, ini C, ini D. Ini B nih. Siswa mampu menjelaskan cara membaca dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram baris dengan benar. B. Siswa mampu menganalisa tabel atau diagram yang tepat. D. Siswa dapat mengubah diagram untuk mengkomunikasikan informasi yang benar. Jawabannya, siswa dapat menggambar diagram untuk mengkomunikasikan informasi dengan benar. Yang ini tadi sudah sama. Ini sudah sama ya. Coba kita baca lagi aja. Lalu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dan antar siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran selanjutnya disebut dengan RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan mengacu pada silabus. Seorang guru merancang kegiatan pembelajaran kompetensi dasar tertentu. Kegiatan guru yang harus dilaksanakan pada kegiatan pendahuluan adalah A. Melakukan tes dengan topik seperti topik yang akan dipelajari. B. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. C. Menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan. D. Merencanakan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jawabannya yaitu menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan. Nomor 12, kegiatan inti yang dilakukan guru dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah mengajak siswa untuk A. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba mengkomunikasikan. C. Mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, mengkomunikasikan. D. Mengamati, menanya, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Jawabannya yaitu A. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Kemudian nomor 13, sebagai guru matematika, Pak Hanif akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk dapat menyusun RPP dengan baik, Pak Hanif harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP berikut ini. Adalah beberapa prinsip penyusunan RPP kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. B. Berpusat pada peserta didik. C. Membuat langkah-langkah pembelajaran melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. D. Mengembangkan kemandirian belajar. Memuat langkah-langkah pembelajaran melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. RPP disusun guru berdasarkan silabus sebagai terjemahan dan ide kurikulum ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran yang direalisasikan dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013 adalah, ini sama dengan yang depan tadi ya,
Jawabannya yaitu C. RPP dirancang berpusat pada peserta didik dengan tahap mempertimbangkan kondisi di satuan pendidikan. Nomor 15. Berikut ini kegiatan yang dilakukan guru pada saat siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kecuali A. Menyerahkan sepenuhnya kepada siswa tentang jalannya presentasi hasil penemuan. D. Memandu jalannya presentasi hasil penemuan dan memberikan umpan balik. C. Memandu jalannya presentasi hasil penemuan dan melempar ke kelompok lain. D. Memberikan simpulan tentang hasil presentasi kelompok yang maju. Jawabannya kecuali yaitu A. Menyerahkan sepenuhnya kepada siswa tentang jalannya presentasi hasil penemuan. Gak boleh. Kalau sudah presentasi kan butuh penilaian. Ya kan teman-teman? Nomor 16. Kegiatan yang dilakukan guru pada saat siswa berdiskusi di kelompoknya masing-masing untuk menemukan rumus luas permukaan tabung adalah A. Memperhatikan langkah-langkah kegiatan penemuan yang dilakukan siswa dan meminta siswa menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. B. Memimpin jalannya diskusi kelompok dalam kegiatan penemuan dan membimbing siswa yang mengalami kesulitan. C. Memandu jalannya diskusi kelompok dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. D. Memberikan pengarahan tentang langkah-langkah kegiatan penemuan serta membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya yaitu D. Memberikan pengarahan tentang hal-hal langkah-langkah kegiatan menemukan serta membimbing siswa yang mengalami kesulitan. Jadi gini, ini kayak praktek gitu ya. Dulu aku waktu masih SMP itu disuruh praktek menemukan keliling lingkaran gitu ya. Pada saat praktek itu guru saya masih ingat Bu Made, orang Bali. Bu Made itu dia nggak berdiri di depan aja, nggak duduk di depan kelas aja, enggak. Beliau itu ya keliling, nanyain per kelompoknya itu ditanyain. Kemudian nomor 17, setiap awal semester atau awal tahun pelajaran baru Bu Nila mengembangkan RPP dengan maksud agar RPP telah bersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP adalah A. Pengkajian silabus, perumusan indikator pencapaian kompetensi dasar, materi pembelajaran, penjabaran kegiatan pembelajaran, penentuan alokasi pembelajaran, remedial, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. B. Pengkajian silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran, merumuskan indikator, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penilaian alokasi waktu, penentuan media, alat, dan bahan, dan sumber belajar. Ini pasti yang udah ngajar ini pasti paham ini. Pengkajian silabus, merumuskan indikator, tujuan pembelajaran, pengidentifikasian materi pembelajaran, pengembangan kegiatan pembelajaran, penilaian alokasi waktu, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. KJ pengkajian silabus. Ini ternyata sudah ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya yaitu A. Pengkajian silabus. Diingat 1. Pengkajian silabus. 2. Perumusan indikator. 3. Jadi gini. Ini harus urut teman-teman. Gak boleh kebolak-balik. 1. Pengkajian silabus. 2. Perumusan indikator. 3. Pencapaian KD. 4. Materi pembelajaran. 6. Penjabaran kegiatan. 7. Penentuan alokasi waktu, jam berapa, jam keberapa. Pengembangan, penilaian pembelajaran, menemukan strategi pembelajaran, remedial, menemukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Jadi ada berapa itu nanti dipahami lagi, dikaji lagi. Yang pertama intinya pengkajian silabus ya. Terus yang terakhir bahan dan sumber belajar.
ini sama, sorry ya, ini gini aja, kalau misalkan ada ABC ini sama, sorry, ini termasuk gampang-gampang surat, ini sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Aduh, kalau ada soal yang sama gini belakang yang depannya itu juga sama semua, sama semua, sama semua, sama semua. Yang kedua, perbedaannya di kedua. Yang kedua itu perumusan indikator, ya kan? Yang ini mengidentifikasi materi, ini membangkang kegiatan, ini merumuskan indikator, ini merumuskan indikator. Perumusan indikator pencapaian KD itu nomor 2 ya. Nomor 2, perumusan indikator pencapaian kedua. Ini pasti keluar ini yang RPP ini. Jadi kalian harus paham betul yang ini. Materi pembelajaran itu yang ketiga ya teman-teman. Penjabaran kegiatan nomor 4, penentuan alokasi waktu nomor 5. Kemudian setiap awal semester atau awal tahun pelajaran penilaian memakan RPP. Ini tadi sama ya nih kayaknya. Telah bersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan RPP adalah sama ini. Kebalik, ini harusnya di depan, terus yang tadi harusnya di belakang. Kebalik ini. Ini soalnya dibaca dulu. Rumusan indikator yang tidak sesuai dengan KD di atas adalah Pak Bambang menyusun RPP untuk KD kompetensi dasar berikut. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan sikap tanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli lingkungan. Mendeskripsikan daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, suatu relasi antara dua himpunan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Himpunan pasangan tersebut dan ekspresi simbolik. Kemudian ada menerapkan daerah asal, daerah fungsi, dan menyelesaikan masalah. Rumusan beberapa indikator yang menurut Bambang adalah KD1, KD23, KD36, KD47 secara berturut-turut. Mensyukuri kebesaran Tuhan dengan aturan relasi yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Menunjukkan sikap tanggung jawab dan perilaku peduli pada lingkungan. Menentukan daerah asal, kawan, dan daerah hasil. Menyatakan sebuah relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Venn. Rumusan indikator yang tidak sesuai dengan KD di atas adalah pusing ini ya, yang ada agama, ada matematika. Ya memang agama dan matematika saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam hidup ya. Tapi ini masalahnya ada kaitannya dengan peserta didik pada saat kita mengajar. Kunci jawabannya yaitu 4. 4 yang ini. Menyatakan sebuah relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Venn. Rumusan indikator yang tidak sesuai dengan KD di atas adalah, ini kompetensi dasarnya kan ada ini intinya kan 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya kan. Kemudian indikator yang sesuai, yang 1 ini sudah sesuai ya kan. Menghayati sudah sama dengan ini. Menunjukkan sikap tanggung jawab nomor 2 ini sudah sama dengan ini ya kan. Menentukan daerah asal, kawan, dan daerah hasil. Coba menentukan daerah asal, daerah kawan, daerah. Maksudnya gini, kalau kompetensi dasarnya ini, indikatornya itu ini. Jangan bingung ya. Tadi nomor berapa? 8. Aduh, ininya lo nggak mau muncul ini. Maksudnya gini, orang matematika ini orang kuat semua nih. Kalau 3 itu sama 3, maksudnya gitu loh. Yang 2 ini sama 2. Yang atas kompetensi dasarnya, yang bawah itu indikatornya nomor 1 sama nomor 1.
Sesuai apa enggak? Sesuai. Yang enggak sesuai yaitu nomor 4 ini. Nomor 4 apa? Menerapkan daerah asal. Menerapkan daerah asal, daerah fungsi menyelesaikan masalah. Sementara menyatakan relasi panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Venn. Cuma gini aja, diagram Venn-nya kan nggak ada ya kan. Lanjut ke soal berikutnya. Mana di antara pernyataan berikut ini yang dapat digolongkan sebagai aksioma? A. Dua garis jajar jika dipotong dengan garis lain membentuk pasangan sudut sama besar. B. Melantik titik di luar garis terdapat tepat satu garis tegak lurus. Garis tersebut jumlah dua sisi sebarang segitiga selalu lebih besar dan di sisi yang lain terdapat minimal dua titik pada sebarang garis. Kunci jawabannya yaitu D. Terdapat minimal dua titik pada sebarang garis. Namanya aksioma. Jadi gini ya. Ini masuk kompetensi ke profesional, tapi masih ada kaitannya dengan pedagogik, kayak cara mengajar gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita cara mengajar kita untuk tentang cara mengajarkan kita siswa memahami luas bangun datar itu seperti apa, intinya seperti itu. Intinya gini, kalian nanti dapat soal matematika pelajaran murni itu ya, itu kan matematika pelajaran itu loh, materi-materi itu sekitar kalau Pemda 70%, kalau kementerian 50%. Kemudian itu berdasarkan report ya. Kalau kalau setahu saya pemerintah itu nggak ngeluarin kisi-kisi kalau untuk SKB. Kemudian kalau kayak guru itu pasti ada kompetensi pedagogik, kepribadian sosial itu pasti ada. Nanti porsinya kemungkinan kalau 30% ya 10% gitu ya. Itu sama pengetahuan umum kan tentang undang-undang gitu kan. Ya kita nggak usah tegang-tegang lah, yang penting kita belajar, yang penting tombol loncengnya nice ditekan aja. Nanti kalau ada uploadan video lagi dapat lagi, lumayan kan. Yang dipelajari pedagogi ya itu aja, cuma kita bisa ingat apa enggak. Kepribadian sosial juga itu aja. Kemudian undang-undang juga itu aja, undang-undang tentang guru. Kemudian kompetensi apa? Kepribadian sosial, pedagogi itu aja. Sosial udah pasti, tentang antar guru dengan murid, antar guru dengan orang tua murid. Kemudian kompetensi kepribadian sosial, kalau kepribadian sosial udah aku udah buatin videonya. Pedagogi juga udah. Kemudian yang pelajaran ini masuk kategori profesional. Ini profesional dalam arti campur ini. Kalau misalkan kamu sebagai guru matematika, profesional kamu sebagai guru matematika itu apa? Oh, mungkin muridnya itu lebih mudah memahami cara kamu mengajar, misalkan seperti itu. Intinya gitu teman-teman. Udahlah, kalian tekan aja tombol loncengnya, insya Allah kalau ada video baru kalian dapat gitu loh. Entah Allah nanti aku temenin sampai SKB selesai. Aku buatin video sampai SKB selesai. Nanti kalau SKB udah selesai, aku kembali lagi ke TUTBK TKP. Insya Allah ya, insya Allah. Ini tadi sudah nomor 20. Pada sistem geometri aksiomatis, apa yang disebut aksioma? A. Istilah atau tema yang tidak didefinisikan. B. Pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. D. Asumsi yang didefinisikan pertama kali. D. Dalil yang diturunkan pertama kali. Pernyataan yang tidak perlu dibuktikan. Kemudian geometri dari buku elemen dikenal sebagai A. Geometri Euclid, B. Geometri bidang dadar, C. Geometri aksiomatis, D. Geometri klasik.
Jawabannya yaitu geometri dari buku elemen yaitu geometri Euclid. Pernyataan yang benar berdasarkan sistem aksiomatis adalah A. Dalil diperoleh dari dalil lain yang telah dibuktikan. B. Definisi dibentuk dari pengertian pangkal atau primitif. C. Aksioma beserta pengertian pangkal membentuk definisi dan dalil. D. Simbol merupakan kesepakatan dan termasuk pengertian pangkal. Jawabannya yaitu aksioma beserta pengertian pangkal membentuk definisi dan dalil. Masih pagi ya, tadi tuh habis sholat tahajud, terus aku bawain video ini. Semoga subscriber naik, sukses di dunia dan sukses di akhirat, amin ya rabbal alamin. Oke, nomor 23, untuk membuktikan pasangan sudut bertolak belakang sama besar, maka dalil yang dipergunakan adalah A. Jika CX sama dengan CY, maka X sama dengan Y. B. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. C. Jumlah sudut satu putaran penuh 30 derajat. D. Jika X tambah C sama dengan Y tambah C dengan C bilangan real, maka X sama dengan Y. Yaitu, untuk membuktikan pasangan sudut bertolak belakang sama besar, maka dalil yang dipergunakan adalah B. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Dua garis dikatakan sejajar jika salah satu keadaan ini berlaku kecuali A. Pasangan sudut dalam sepihak dibentuk oleh sebuah transversal saling berkomplemen. D. Jika satu garis digeser translasi ke garis 2, maka kedua garis dapat berimpit. C. Kedua garis sama-sama tegak lurus dengan sebuah garis lain. D. Jarak kedua garis di seberang titik adalah sama. Jawabannya C. Kedua garis sama-sama tegak lurus dengan sebuah garis lain. Nomor 25. Pada kesetaraan ukuran sudut P 180 derajat, nilai P berkaitan dengan hal sebagai berikut. 180 derajat sama dengan 227 radian. Nilai P 180 derajat dalam derajat selain 3,14 dalam desimal. Nilai P sama dengan 3,14 dalam geometri, sedangkan dalam trigonometri atau sudut P 180 derajat. D. Bilangan P menyatakan perbandingan keliling terhadap diameter sebarang lingkaran. Jawabannya yaitu bilangan Pi menyatakan perbandingan keliling terhadap diameter sebarang lingkaran. Nomor 25. Sudut A sama dengan 51 derajat sementara A dan B berkomplemen. Jika B dan C bersuplemen, maka besar sudut C adalah jawabannya D 141 derajat. Sudut 0 derajat termasuk ke dalam A sudut lancip, B sudut satu putaran penuh, C sudut yang tidak memiliki kaki sudut, D bukan sudut karena tidak memiliki dua kaki sudut. Jawabannya yaitu sudut lancip. Sudut Pi per 7 radian jika dinyatakan dalam satuan derajat adalah 25,72 derajat, 25,43, 25 derajat 7 absen 14 absen, 161,48 derajat. Jawabannya yaitu 20 derajat 43 absen. Dua garis berimpit dapat dikatakan sebagai titik-titik kecuali A. Garis-garis yang sejajar dan berpotongan di satu titik. B. Terletak pada bidang yang sama dengan berjarak 0. C. Pasangan garis berpotongan dan jarak 0. D. Dua garis berpotongan di dua titik.
Dua garis berimpit dapat dikatakan sebagai berikut kecuali yaitu C, pasangan garis berpotongan dan berjarak 0. A berarti benar, garis-garisnya sejajar dan berpotongan di satu titik. B juga benar, terletak pada bidang yang sama dan berjarak 0. D juga benar, dua garis berpotongan di dua titik. Nah, ternyata sudah berakhir. Oke, sekian dari Nice Energy Channel. Semoga apa yang kalian pelajari nanti ini bermanfaat dan berkah untuk kalian. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga kalian mendapatkan berkah dari share. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, tekan tombol loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga subscriber Nice selalu dianugerahkan kesehatan, kemurahan rezeki, terkabul cita-citanya, serta sukses dunia dan akhirat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.